Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari kekuatan, kekuatan yang tidak riuh, kekuatan yang tidak perlu berteriak, kekuatan yang tidak perlu ditonjolkan. Kali ini kita duduk dengan sosok yang dijanjikan surga, seseorang yang Rasulullah menyebutnya Al-Amin umat ini, penjaga amanah, penjaga ketenangan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nama yang bila diucap seperti angin dingin yang turun pelan pada padang yang panas, menyejukkan, merenungkan, menundukkan ambisi. Beliau tidak memiliki panggung, tidak mencari sorotan, tidak mengangkat pedang untuk kebanggaan, tapi karena Tuhan menghendaki keadilan tetap hidup. Inilah kisah seorang prajurit yang paling lembut hatinya dan paling teguh langkahnya di antara pahlawan besar. Beliau bukan singa di medan perang. Beliau adalah angin, datang tanpa suara, tapi meninggalkan perubahan yang besar dan abadi. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW memanggilnya Abu Ubaidah. Beliau masuk Islam di awal dakwah, tanpa ragu, tanpa menawar. Beliau berjalan dengan langkah ringan, tapi hatinya penuh bentangan langit, tenang, teratur, dan bersih. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, qala, inna likulli ummatin amina, wa aminu hadihil ummah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sungguh, bagi setiap umat ada seorang yang paling dapat dipercaya, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Uhud berguncang, panah-panah terbang seperti hujan yang tak berirama. Rasulullah Muhammad SAW terluka. Dua gelang besi menancap di wajah beliau. Abu Ubaidah berlari tanpa pikir panjang, tanpa peduli dirinya sendiri akan hancur. Beliau menggigit besi itu dengan giginya sendiri agar tidak melukai kulit Rasulullah. 1, lalu tercabut gigi beliau patah. 2, tercabut lagi, gigi beliau pun patah. Darah bercampur darah, tapi tidak ada rintihan. Tidak ada keluh. Sejak hari itu senyumnya menjadi tidak utuh, tapi jiwanya justru sempurna. Wahai jiwa yang sedang mencari teladan, jika engkau ingin menjadi hebat, jadilah tidak tampak. Jadilah Abu Ubaidah, karena kemuliaan tidak perlu bising. Kemuliaan hanya perlu kesetiaan pada kebenaran. Kali ini, marilah kita menjaga satu doa. Ya Allah, jadikan hati kami lapang seperti Abu Ubaidah, tetap tenang, tetap bersih, walau dunia berisik di sekeliling kami. Kali ini, kita berjalan memasuki halaman sejarah yang jauh, di mana pasukan Islam bergerak bukan untuk menaklukkan bumi, tapi untuk membebaskan hati manusia dari ketakutan kepada sesama makhluk, menuju keberanian mencintai Allah semata. Dan di antara pasukan itu, berdiri seorang yang tidak pernah meninggi, Abu Ubaidah, prajurit yang tidak menyukai gelar, panglima yang tidak menyukai singgasana, pemimpin yang tidak suka berada di depan, kecuali bila bahaya sedang mengintai umat. Beliau memimpin pasukan menuju Syam, tanpa teriakan kemenangan, tanpa parade bendera, tanpa pidato yang membakar, hanya keheningan dan keyakinan bahwa Allah melihat setiap langkah. Suatu ketika, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima kabar bahwa penduduk Syam mencintai Abu Ubaidah dengan dalam. Sayyidina Umar khawatir, bukan karena cemburu, tapi karena sayangnya kepada sahabatnya melebihi dirinya sendiri. Sayyidina Umar mengirim surat dari Umar kepada Abu Ubaidah, "Aku membutuhkanmu, datanglah segera." Namun,
Sayyidina Abu Ubaidah memahami maksud tersembunyi. Sayyidina Umar ingin menyelamatkannya dari wabah ta'un amwas yang sedang menyebar di Syam. Beliau menjawab dengan lembut. Dari Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin, aku telah mengerti maksudmu, tapi aku berada di tengah pasukan kaum muslimin dan aku tidak ingin meninggalkan mereka. Aku tetap tinggal bersama mereka. Dan Sayyidina Umar pun menangis. Qala Umar radhiyallahu an, "Lau kana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hayyan la yastakhlaftuhu." Seandainya Abu Ubaidah bin al-Jarrah masih hidup, niscaya aku akan mengangkatnya sebagai khalifah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dan sanadnya sahih, teman-teman sekalian. Di dunia ini banyak orang ingin menjadi pemimpin agar terlihat besar, tapi Sayyidina Abu Ubaidah memimpin agar kebenaran tetap bernafas. Banyak orang ingin jabatan agar diingat, tapi Abu Ubaidah justru ingin dilupakan agar Allah lah yang diingat. Inilah kekuatan yang paling jernih, kekuatan yang tidak memaksa untuk terlihat, tapi memaksa hati manusia untuk tunduk tanpa suara. Ketika wabah menyebar seperti kabut, menutup jalan dan mengunci pintu-pintu rumah, orang-orang ketakutan. Tapi Abu Ubaidah tetap tenang seperti biasanya. Beliau berkata kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, tinggallah tawakal kepada Allah. Kematian adalah tamu yang akan menemukan rumahnya sendiri." Dan ketika tubuhnya mulai melemah, beliau masih tersenyum. Senyum tanpa gigi itu yang kita ceritakan di Uhud. Senyum itu kembali, seperti beliau telah menemukan rumahnya. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin tanpa perlu panggung. Jadikanlah kami kuat tanpa harus keras. Jadikanlah kami lembut tanpa menjadi lemah. Jadikanlah kami tangguh tanpa menjadi sombong. Dan jika kami mencintai seseorang karenamu, jadikan cinta itu jalan menuju ketenangan, seperti ketenangan Abu Ubaidah. Wahai jiwa yang sedang mencari keteguhan, kita tiba pada lembar yang sering membuat hati bergetar. Lembar terakhir perjalanan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ta'un amwas menyebar di Syam seperti kabut dingin yang memasuki rumah-rumah tanpa pintu dan tanpa izin. Pasukan mulai jatuh sakit satu persatu. Tangis teredam, doa naik seperti asap tipis ke langit. Dan di tengah itu semua, Abu Ubaidah tetap berdiri dengan senyum lembut yang telah kehilangan gigi, tapi tidak pernah kehilangan cahaya. Beliau mengumpulkan pasukannya dengan suara yang tenang dan bersih. Ya ayyuhan nas, innal mauta kitabun mawqut, wa'lamu anna as-sabra minal iman, wa tawakkal 'ala Allah, isnun la yahdim. Wahai manusia, sungguh kematian adalah kitab yang telah ditentukan. Ketahuilah, sabar adalah bagian dari iman, dan tawakal kepada Allah adalah benteng yang tidak runtuh. Hari-hari berlalu, demam naik, nafas beliau menjadi pendek, tapi ketenangan di wajahnya tetap seperti fajar yang datang tanpa direncanakan, tapi selalu tepat waktu. Lalu datanglah saat itu, saat di mana dunia menyerahkan seseorang yang dicintainya kembali kepada Tuhan. Abu Ubaidah memanggil panglima setelahnya dan berkata dengan suara yang hampir menjadi bisikan, "Usikum bitaqwallah wassalah wassiddiq wa ada'il amanah." Aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah, jaga sholat kalian, jaga kejujuran kalian, dan jagalah amanah. Itu saja. Tidak ada pidato panjang, tidak ada pesan berlembar-lembar, tidak ada warisan harta, karena beliau tidak pernah menginginkan dunia. Ketika ruhnya naik, pasukan menangis, tapi tidak dengan hiru. Mereka menangis seperti sungai malam, tenang, tapi dalam, sangat dalam. Kemudian Sayyidina Umar mendengar kabar wafatnya dan menangis dengan tangis yang tidak ingin didengar orang lain.
Wahai teman-teman sekalian, inilah kepemimpinan yang sesungguhnya. Pemimpin yang tidak perlu berada di singgasana untuk tetap membuat dunia tunduk hanya dengan kejujuran dan keikhlasan. Kita sering mencari kekuatan dari suara yang keras dan sorotan dari tepuk tangan. Tapi Abu Ubaidah menunjukkan bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk meniadakan diri di hadapan Allah dan tetap bekerja, tetap berjaga, tetap setia tanpa harus terlihat. Itulah kemuliaan teman-teman sekalian yang tidak bisa diambil oleh waktu atau kematian. Kali ini, mari kita simpan doa ini dalam dada. Ya Rabbi ij'al qulubana safiyatan ka qalbi Abi Ubaidah waj'al nawayana khafifatan minar riya waj'alna na'malu lil akhirah kama ya'malul 'ashiqu li wa'di la yukhlaf. Ya Allah, jadikan hati kami bening seperti hati Abu Ubaidah. Jauhkan kami dari riya dan jadikan kami bekerja untuk akhirat seperti seorang kekasih bekerja untuk janji yang tak pernah ingkar. Wahai jiwa yang sedang mencari arah, di dunia ini kita diajari banyak cara untuk terlihat. Cara berdiri di panggung, cara membuat orang menoleh, cara berbicara agar didengar. Tapi Abu Ubaidah mengajarkan cara untuk tidak perlu dilihat, untuk tidak perlu disebut, untuk tidak perlu dikenang. Karena beliau tidak mengejar tempat di kepala manusia, beliau mengejar tempat di sisi Allah. Ketika dunia ini bising oleh ambisi, Abu Ubaidah memilih diam. Ketika dunia ini menilai orang dari sorotan, Abu Ubaidah menilai dirinya dari kejujuran. Inilah kekuatan yang paling sunyi, teman-teman sekalian, dan paling sulit dimiliki. Karena keikhlasan bukan perkara tidak ingin dipuji, tapi perkara siap dilupakan asalkan kebenaran tetap hidup. Maka ingatlah, jika engkau bekerja dan tidak ada yang tahu, itu bukan kurangnya penghargaan. Itu adalah undangan dari Allah agar engkau bekerja hanya untuknya. Ketahuilah bahwa amal yang paling tinggi adalah amal yang tidak disaksikan siapapun selain Allah yang melihat rahasia itu. Itulah sebabnya para sahabat biasa berdoa, Allahumma ja'al sirrana khaira min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Ya Allah, jadikan apa yang tersembunyi dalam diri kami lebih baik daripada yang tampak, dan jadikan yang tampak dari kami pun tetap baik. Kali ini kita tidak hanya belajar tentang seorang sahabat, kita sedang melihat cermin untuk diri kita sendiri. Apakah hati kita ringan atau penuh ingin dilihat? Apakah niat kita jernih atau masih ingin diakui? Apakah kita siap mencintai Allah tanpa panggung, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa harus disebut baik? Jika kita ingin menjadi kuat, maka belajarlah menjadi sunyi. Karena kekuatan yang tidak dapat didengar adalah kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, teman-teman sekalian. Dan kali ini kita tutup kisah ini dengan permohonan yang pelan dan sangat dekat. Ya Rabbi hablana quluban naqiyatan la tata'allaku illa bik wa nufusan hadi'atan la tatadayaku bima fat wa arwahan taskunu ila dzikrik wa a'malan khalisatan liwajhik la nuridu biha syukran wa la thana'a innama nuridu wajhaka ya karim. Hadanallah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.